Dalam filsafat Mirdamat, ruang dan waktu dipahami tidak sekadar sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai dimensi eksistensial yang nyata. Dari perspektif ontologi, ruang bukanlah wadah kosong atau latar pasif bagi benda-benda, melainkan bagian dari eksistensi itu sendiri. Ruang muncul sebagai modus eksistensi benda-benda, artinya keberadaannya bersifat relasional. Ruang hadir karena benda-benda menempatinya, sehingga ruang tidak berdiri sendiri melainkan selalu terkait dengan eksistensi yang ada di dalamnya. Dengan demikian, ruang memiliki realitas yang hakiki meskipun bentuknya tidak substantif seperti materi. Begitu pula waktu, menurut Mirdamat, adalah realitas yang dinamis dan aktual. Waktu bukan sekadar ukuran perubahan atau konstruksi manusia, melainkan arah pergerakan eksistensi itu sendiri. Setiap perubahan yang terjadi dalam realitas menandai hadirnya waktu, dan waktu selalu beriringan dengan aktualisasi eksistensi benda-benda. Konsep ini mendukung pandangan bahwa realitas tidak seragam atau statis, melainkan senantiasa mengalami proses aktualisasi, sehingga waktu menjadi dimensi intrinsik dari perubahan itu sendiri. Secara ontologis, ruang dan waktu memiliki kesamaan penting, yaitu keduanya nyata dan eksistensial, bukan sekadar ide mental atau latar kosong. Mereka memungkinkan terjadinya realitas dengan menyediakan dimensi bagi eksistensi benda dan perubahannya. Dengan kata lain, ruang dan waktu bagi Mirdamat adalah aspek fundamental dari realitas yang membuat benda dapat berada, bergerak, dan berubah, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi benda-benda itu sendiri. Dari sisi epistemologi, pengetahuan tentang ruang muncul dari pengalaman inderawi dan rasio manusia. Kita menyadari ruang melalui persepsi jarak, arah, dan posisi benda-benda di sekeliling kita. Mirdamat menekankan bahwa ruang tidak dapat sepenuhnya dipahami secara abstrak tanpa adanya referensi pada eksistensi benda, sehingga pengalaman inderawi dan refleksi rasional saling melengkapi. Ruang juga dapat dipahami secara intuitif karena manusia merasakan kehadirannya sebagai dimensi yang menahan, mengatur, dan memfasilitasi eksistensi benda-benda. Pengetahuan tentang waktu, di sisi lain, bersumber dari perubahan dan gerakan yang kita amati. Waktu dikenali melalui aktualisasi fenomena dalam realitas, misalnya melalui kelahiran, pertumbuhan, dan peristiwa sehari-hari. Waktu memiliki dimensi objektif sebagai realitas yang nyata dan subjektif sebagai pengalaman manusia akan durasi dan urutan peristiwa. Dengan demikian, pengalaman inderawi dan analisis rasional memungkinkan manusia untuk memahami waktu sebagai sesuatu yang nyata dan berpengaruh terhadap eksistensi. Dalam epistemologi Mirdamat, ruang dan waktu bukan sekadar ide atau konstruksi mental, melainkan dapat diketahui melalui interaksi langsung dengan realitas yang aktual. Pengalaman inderawi membantu manusia mengenali posisi, jarak, dan perubahan benda, sementara rasio memungkinkan pemahaman tentang keteraturan dan arah eksistensi. Dengan cara ini, ruang dan waktu menjadi objek pengetahuan yang dapat diamati, sekaligus fenomena yang mengalami aktualisasi secara terus-menerus. Secara keseluruhan, filsafat Mirdamat menekankan bahwa ruang dan waktu memiliki eksistensi nyata dan dapat diketahui melalui pengalaman dan rasio. Ruang adalah dimensi eksistensial benda, sedangkan waktu adalah arah perubahan eksistensi. Keduanya saling terkait dalam membentuk realitas yang aktual dan dinamis. Pandangan ini menghadirkan sintesis antara tradisi filsafat Islam, terutama Muladhara, dan pemikiran kontemporer, sehingga ruang dan waktu dipahami tidak hanya sebagai kerangka teoritis, tetapi sebagai aspek fundamental dari eksistensi itu sendiri.